Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng aku Feti Ira. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Nah oke teman-teman, jadi ini tuh video lanjutannya yang kemarin. Jadi pas ada baba ayam itu aku kan beli ayam 1/4 kilo 10.000 ya teman-teman. Untuk ayamnya itu udah aku marinasi pakai bumbu racik karena aku mau bikin ayam goreng tepung lagi. Nah terus di sini aku juga beli ate ampela. Untuk ate ampelanya aku beli 4 biji ya teman-teman. 4 biji itu harganya 10.000. Jadi total untuk belanja di baba ayam itu Rp20.000 saja. Nah terus lanjut aja, di sini aku mau bikin adonan. Aku pakai adonannya ini tepung terigu. Jadi biasanya kan aku pakainya tepung terigu terus aku kasihin tepung beras gitu ya teman-teman sedikit. Nah ini tuh aku dapat resep dari TikTok. Jadi belakangan ini aku tuh lagi seneng-senengnya nih mantengin si TikTok. Terus apalagi untuk TikTok shopnya ya teman-teman. Menurut aku tuh lebih murah, terus bisa COD dan juga ongkirnya tuh nggak terlalu mahal. Nah kalau si Shopee itu sekarang kan agak susah gitu ya untuk dapetin gratis ongkirnya, kadang harus minimal pembelian 40.000 kayak gitu. Jadi ini tuh aku juga dapat resepnya tuh dari TikTok. Ini tuh pakainya tepung terigu. Aku pakai yang separuhnya aja ya teman-teman. Berhubung ayamnya 1/4 kilo, aku pakai tepung terigunya juga 1/4 kilo. Terus aku tambahin 1 sendok tapioka. Terus aku kasihin baking powder, baking soda, udah gitulah ya pokoknya. Nah jadinya seperti ini. Mohon maaf untuk proses penggorengannya itu nggak ke vlog ya teman-teman, karena HP aku tuh masih aku cas. Dan ini tuh crispy, nggak keras sama sekali ya teman-teman. Nah terus biasanya kalau aku tuh kan pakainya tepung terigu, tepung beras sama maizena. Kalau ini enggak, aku cuma pakainya tepung terigunya itu 250 gram, terus tapiokanya itu sekitar 1 sendok makan aja ya teman-teman. Terus aku kasihin sama si Royco, udah gitu aja. Aku nggak kasih garam karena garam aku tuh habis, kelupaan gitu, nggak kebeli gitu. Nah terus itu aku juga nyiapin air dingin ya teman-teman. Jadi seperti biasa, dari ayam marinasi udah aku diemin sekitar 30 menit. Terus aku adon, masukin ke air es, ke adonan lagi, air es, adonan lagi sebanyak 3 kali. Nah setelah selesai aku udah makan. Ini tuh kakak Dava tuh ngerengek karena habis nonton Upin Ipin gitu. Ada es kepal ya teman-teman. Jadi akhirnya yaudah ini aku mau bikinin aja buat kakak Dava yang simple banget. Pokoknya sih seadanya bahan aja ya teman-teman. Nah ini tuh aku pakai es batu 1 buah. Terus es batunya itu udah aku bebek-bebek gitu pakai ulek-ulek. Terus ini mau aku blender ya teman-teman supaya teksturnya itu lebih kecil-kecil seperti itu. Nah tapi untuk proses pemblenderannya ini aku nggak terlalu lembut-lembut banget karena kan biar kayak es gosok gitu bentuknya. Nah ini aku blender tuh nggak lama, cuma sedikit aja, sekali lewat ya teman-teman. Ini tuh aku pakai blender dari Miyako. Aku pakai yang kode BL52PI. Jadi ini tuh terdapat 2 tabung. Jadi cocok banget buat teman-teman yang mau memulai usaha. Biasanya kan kalau mau jualan jus itu kan harus punya tabung serepan ya teman-teman. Nah ini kalau beli yang blender dengan kode ini tuh udah dapat 2 tabung sekaligus. Nah jadi ini udah aku blender cuma sebentaran aja. Terus ini aku langsung mau tuangin ke mangkok dulu. Habis dari mangkok itu nanti bakalan aku pindahin ke mangkok yang kecil-kecil biar dikasih topping. Jadi untuk es kepal kali ini tuh aku cuma pakai coklatos ya teman-teman. Modalnya tuh cuma coklatos aja dengan harga Rp2.000. Nah ini es batunya udah mulai aku bentuk-bentuk. Sebenarnya mau aku bentuk bulat-bulat tapi kok kayak susah gitu. Terus gampang keras ya gitu ya teman-teman. Akhirnya ini aku pakai centong-centong aja, aku bentuk-bentuk bulat-bulat seperti ini. Dan ini es batu satunya ini aku cocok-cocok juga biar bentuknya itu jauh-jauh lebih rapi. Nah selain untuk coklatos, di sini aku juga kasihin kental manis supaya manisnya itu bener-bener pas ya teman-teman. Jadi itu nggak terlalu hambar dan nggak terlalu manis. Nah untuk kental manisnya ini kan aku dapet jatah dari kantor Pak suami itu masih banyak. Jujur ya teman-teman, aku tuh nggak pernah beli yang namanya kental manis. Terus ada juga yang komen jangan kebanyakan kental manis. Jadi walaupun aku setiap bulan dapat dari kantor Pak suami itu satu renteng isi 6, itu nggak tentu habis dalam 1 bulan. Jadi jarang banget, palingan kalau aku bikin cemilan jajan ataupun apa itu baru habis ya teman-teman. Tapi kalau untuk konsumsi aku enggak ya, jarang banget lah ya pokoknya.
Nah terus setelah aku kasih kental manis, terus aku taburin pakai coklatos di atasnya. Udah kayak gini aja. Ini tuh kakak Dava udah suka banget. Tapi ternyata untuk disendoin tuh susah. Akhirnya aku blender ulang ya teman-teman. Aku jadiin satu, terus aku blender ulang. Jadi ini bener-bener kayak salju. Nah kalau tadi itu yang teksturnya agak keras, terus ini aku blender lagi, teksturnya tuh kayak salju. Ini kalau dibikin es krim juga enak, ditaruh di cetakan aja ya teman-teman. Itu nanti dimakan tuh kayak es lollipop itu loh, pokoknya tuh enak banget sih menurut aku. Nah ini kayak gini aja, ini tuh seger banget requestnya kakak Dava, dan happy ya, kakak Dava tuh happy. Nah ini aku mau suapin dulu buat kakak Dava di luar, dan juga Devano juga suka. Dan lanjut lagi, mohon maaf kalau suami aku tuh nggak pernah betah yang namanya pakai baju. Jadi memang ya teman-teman, setiap kali di rumah Pak suami tuh jarang banget yang namanya pakai kaos dalam tuh, padahal ada, udah aku beliin tapi tetap aja dia tuh lebih suka kayak gitu, nggak tahu deh kenapa. Dan buat kalian yang nggak suka itu bisa di skip aja, jadi mohon maaf banget ya teman-teman. Nah ini aku tuh lagi lihat-lihat daerah gudang. Sebenarnya aku tuh mau ngerubah gudang biar tertata lebih rapi gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh rencana mau beli kayu, terus aku mau bikin kayak tempat-tempat gitu ya buat anjat-anjatan, buat tempat barang-barang yang jarang dipakai kayak tikar, terus kayak ada apalah ya, perintilan-perintilan yang nggak dipakai itu biar rapi di situ. Tapi aku tuh belum kebeli kayunya. Tadi tuh udah sempet tanya di dekat rumah aku yang di tempat sayur Mbak Munis, ternyata itu nggak jual kayu. Itu jualnya tuh yang udah jadi, tapi ya udah akhirnya aku pulang aja, nanti mau cari kayu di luar, karena kan kalau bikin sendiri beli satu papan kayu itu harganya cuma sekitar 20 ribuan aja, nanti beli 4 itu kan udah jadi. Nggak usah bagus-bagus, nggak usah rapi-rapi, yang penting kan tujuannya itu kan untuk tempat barang yang nggak terpakai, yang penting biar kelihatan rapi aja gitu. Nah berhubung untuk anjat-anjatannya belum ada, aku juga belum beli kayunya, akhirnya yaudah aku diemin aja dulu. Terus ini aku mau decluttering aja. Jadi untuk baju kakak Dava, bajunya Devano, yang udah kekecilan, yang udah nggak layak pakai, yang bener-bener kotor gitu ya teman-teman, ini mau aku mau aku pilih-pilihin aja, mau aku singkir-singkirin, mau masukin kardus, entah itu mau buat elap ataupun mau aku ungsiin kemana, pokoknya biar nggak terlalu sempit juga. Nah ini yang di bagian lemari, ini udah aku keluarin semua, terus ini aku pilih-pilihan ya teman-teman. Dan untuk lemari Devano dan kakak Dava tuh masih barengan, karena memang aku juga belum ada budget dan belum ada keniatan gitu ya teman-teman. Dan setelah aku pilih-pilihin, ini untuk alas lemarinya aku pakai kertas HVS aja. Kebetulan aku masih punya banyak sisa. Jadi dulu tuh kan aku ada print-printan, terus ada kertas HVS tuh beli 1 rim ya teman-teman. Ternyata untuk print-printannya itu rusak, terus kan nggak pernah dipakai juga, sayang buat apa gitu ya, mangkrak. Akhirnya aku jual aja sama komputernya. Yaudah ini HVS-nya masih sisa, terus aku kasihin aja buat alas sambil aku masukin baju. Ini tuh Pak suami manggil-manggil. Pak suami tuh lagi benerin sepedanya kakak Dava. Terus ini aku juga lagi ngecek, ternyata apa ya namanya, nggak tahu lah, itu pokoknya buat pinjotan pedalnya itu kayak goyang-goyang gitu ya teman-teman. Terus Pak suami bilang oh ternyata ininya tuh parah banget. Nah kemarin pas aku benerin di tukang sepeda bapak kemarin tuh, padahal aku udah bilang minta dibenerin semua, tapi ternyata tuh kayak gini. Nggak tahu kakak Dava yang naiknya gimana atau memang gimana. Ya seperti itulah ya. Dan ini ya teman-teman, untuk lemarinya udah selesai aku tata-tatain. Ini juga ada sebagian baju-bajunya masih di jemuran karena belum kering gitu. Nanti rencana sorean baru aku mau lipet-lipet, terus aku mau pilihin sekalian biar sekalian rapinya. Dan ini aku udah nemuin segini yang bakalan aku masukin kardus. Ada seragam-seragam kakak Dava yang dari Rainbow, terus baju-baju kakak Dava yang udah nggak muat, terus ada baju yang nggak layak pakai. Yang nggak layak pakai sih pengennya buat lap aja gitu ya teman-teman. Jadi kan nanti buat lap sekalian buang. Nah niatnya aku tuh juga pengen rapi-rapiin lemari aku juga, tapi nyicil ya teman-teman, karena memang waktunya tuh padahal aku di rumah tapi kayak kehabisan waktu aja gitu. Terus untuk baju-baju pun memang aku pakainya ini lagi karena aku tuh lagi nenenin Devano. Kalau aku mau pakai yang nggak berkancing ataupun yang kaosan itu nanti buat nenin tuh ujung-ujungnya tuh
gampang apa ya ya udah nggak rapi gitu loh, bagian kerahnya tuh nanti miring miring. Nah ini udah selesai ya teman-teman untuk natanya. Bagian baju kakak Dava aku taruh bagian atas, ini yang bawah aku taruhin bagian bajunya Devano. Dan untuk pintu yang bawah itu biasanya aku kasihin spray gitu. Nah ini tinggal aku tutup ya. Dan kira-kira cukup sekian aja video dari aku. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.